Jadi kami bagi 3 wilayah ya, karena ada deputi pemantauan dan pengawasan di masing-masing wilayah, dan saya kira ini termasuk data yang cukup detail, kasus per kasus, wilayah per wilayah, dan saya berikan gambaran. Jadi ini untuk wilayah 1, ini wilayah Sumatera ya. Di sini ada 7 kasus yang kita catat. Misalnya 18 Februari itu ada SPPG 4 Lawang Tebing Tinggi Tanjung Kupang Sumsel. Ini 8 orang ya, 8 orang. Tadi kami sempat tanya di rapat ini, 8 orang ini sebetulnya sakit apa? Karena jumlah yang dilayani kan lebih dari 3.000 ya. Yang sakit 8 orang, jadi ini sedang kita perdalam 8 orang itu sakit perut biasa atau apa. Kemudian 25 Mei misalnya di SPPG Pali Talang Ubi yang terkait dengan bahan baku cakalang ya, ini 172 orang, dan ini pasti dari bahan baku ya, dari bahan baku cakalang. Nah kemudian 22 Agustus 2025 di Daging Hilir ini ada 28 orang. Kemudian yang tanggal 26 Agustus itu ada di Tulung Pasik Mataram baru Lampung 27 orang, ini juga sedang didalami. Ini sebetulnya sakit apa karena 27 orang. Nah kemudian yang kemarin agak rame itu adalah di SPG Bungkul Sakti ya, sekitar 467 orang. Dan kemudian di SPG Sukabumi Lampung 503 orang, serta terakhir 2 September itu di Pademangan 76 orang. Total di wilayah 1 ini 1.281 orang. Berikutnya lanjut. Nah ini kemudian di wilayah 2 di Jawa ya, memang kasusnya banyak karena SPG-nya memang banyak sekali. Ya, dan dimulai dari 14 Januari di Indramayu ada 6 orang. Ini juga kita pertanyakan ini sakit apa gitu ya, apakah sakit perut biasa dan sebagainya ya, yang 6 orang seperti ini kita harus detailkan karena bisa saja sangat terkait kasus orang per orang. Kemudian yang agak besar 19 Februari di Menes ada 480 orang ya, kemudian di Cianjur ini 254 orang, bahkan stoknya termasuk yang cukup lama. Jadi kami minta kepada SPPG di Cianjur untuk memperbaiki diri, memperbaiki fasilitas dan operasionalnya. Ini cukup lama, alhamdulillah sekarang sudah berjalan kembali. Kemudian yang besar juga ada di Bandung ya, 30 April. Ini karena proses pengolahan yang terlalu lama. Kemudian ini di Bogor yang cukup besar, 6 Mei. Ini jumlahnya ada 223 orang, dan ini termasuk yang sakitnya bertahapnya cukup lama ya, karena kejadiannya makannya itu hari Selasa, muncul gejalanya Rabu pagi, kemudian Kamis bertambah, Jumat bertambah, Sabtu masih bertambah. Jadi ini kejadian yang cukup aneh, dan oleh sebab itu kami minta SPG-nya stop, kemudian diperbaiki seluruh fasilitasnya, menyesuaikan diri dengan SOP-nya Badan Gizi. Dan ini adalah salah satu contoh SPPG yang merupakan akomodasi dari kantin sekolah. Jadi ini contoh kantin sekolah yang jadikan SPPG melayani sekolah itu sendiri dan juga melayani sekolah sekitar. Dan ini ternyata kejadian juga ada 223 orang, lain-lainnya ada yang 2 orang ya, ini yang 2 orang saya tahu sakit apa nih, tapi kita catat semua, jadi tidak ada yang disembunyikan. Dan kemudian total yang terkena itu ada 2.606 orang, ini untuk wilayah 2, kemudian wilayah 3 termasuk yang paling sedikit kasusnya, ya ini hanya ada 11 kasus, dan yang terakhir yang ini cukup spektakuler memang di Banggai. Nah ini SPPG-nya SPPG yang lama, jadi bukan SPPG baru, tetapi kemudian mitra mengganti suppliernya. Jadi supplier yang lama yang biasa memasok cakalang, dan ikan cakalang sudah biasa dikonsumsi,
tetapi kemudian mitra mengganti suppliernya dengan supplier baru, dan kemudian akhirnya terjadilah kejadian yang cukup besar, ada 329 orang, bahkan ada yang dirawat cukup lama, dan tim kami sampai turun ke sana ya. Dan kami kemudian mengingatkan dengan adanya kejadian di Banggai itu agar mitra kalau mau mengganti supplier harus dilakukan bertahap, karena khususnya untuk cakalang kalau tidak membersihkan dengan baik, memang cakalang ini sangat rentan terhadap alergi dan bahkan ada yang bisa mematikan. Jadi memang harus sangat hati-hati. Dan total dari seluruh yang ada di wilayah 3 ini ada 11 kasus dengan total jumlah 824 orang. Jadi total catatan kami itu ada sekitar 4.700 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan. Dan perlu Anda ketahui bahwa sampai hari ini Badan Gizi Nasional sudah membuat 1 miliar porsi makan. Jadi 4.700 menimbulkan gangguan kesehatan terhadap anak-anak, dan itu kami sesalkan. Kami terus perketat mekanismenya. Misalnya SPG baru kita minta agar memulai dengan jumlah kecil. Jadi kalau mereka punya daftar 3.500 orang tercakup dalam 20 sekolah, maka hari pertama kedua mereka disarankan untuk melayani 2 sekolah dulu, setelah mampu melayani naik gitu ya, kemudian naik sampai akhirnya bisa 3.500. Tapi untuk SPG lama kami ingatkan agar mengganti supplier juga hati-hati, karena penggantian supplier bisa berdampak yang luar biasa, karena selama supplier lama aman, ternyata dengan supplier baru tidak aman. Nah, jadi kita coba berusaha untuk terus memperketat SOP kita, dan untuk SPG yang kemudian pelayanannya menimbulkan gangguan terhadap pencernaan atau penerima manfaat, maka biasanya kami stop dulu sampai semuanya bisa selesai. Nah, kemudian sekaligus juga kejadian ini memang terutama terjadi pada anak-anak sekolah. Nah, untuk ibu hamil, ibu anak balita, alhamdulillah sampai sejauh ini selalu aman dan tidak ada kejadian. Padahal mereka ada yang satu SPG sampai melayani 1.000 orang kelompok B3 dan sejauh ini aman. Nah, kemudian terkait dengan makanan, kami memang di program makan bergizi ini mengutamakan fresh food ya. Biasanya ultra high processing itu kami gunakan kalau libur sekolah atau pada saat Ramadan. Jadi kami usahakan agar ultra high processing ini serendah mungkin. Kalaupun kami memberikan susu seperti di Cimahi itu sudah langsung fresh meal yang diambil dari peternakan dan kemudian dipasteurisasi di SPPG dan dibagikan fresh meal setiap hari. Demikian juga di Metro Lampung, dan sebentar lagi mungkin ada di Tasikmalaya dan di Bogor. Jadi susunya kita berikan fresh meal ya, dan kita sedang meminta agar berbagai pihak mengembangkan inovasi terkait olahan makanan yang fresh tetapi bisa tahan lama. Jadi ini inovasi yang sedang kita kembangkan. Saya kira itu yang ingin saya jelaskan. Mungkin